Jika sapi sudah partus atau melahirkan, dia itu dipindahkan ke kandang sini. Sapi yang sudah lepas sapi atau di bahasa Sunda biasanya kita menyebutnya dengan porot nyusu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alfarm, channel peternakan untuk kita anak muda. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebutan-sebutan apa saja di setiap fase pada sapi, khususnya pada ternak sapi perah yang berbangsa atau berjenis Friesian Holstein atau disingkat FH, atau di Indonesia ini sering menyebutnya dengan PFH, peranakan Friesian Holstein. Silahkan tonton terus video ini. Kita langsung ke lapangan. Kali ini kita langsung membahas fase-fase dari awal hingga nanti puncaknya ke fase dia itu laktasi. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu ya. Di sini sapi ini ada dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina, dimana penyebutannya ada sedikit perbedaan. Nah, kita menyebutkannya itu lebih cenderung kepada yang betina karena memang kita di sapi perah ini hanya memanfaatkan yang betinanya saja. Tetapi di kandang saya ini ada pejantannya juga supaya kita bahas juga. Nah, baik, dari pertama kita mulai dari indukan yang mengandung dan di dalamnya yaitu ada janin ya kalau di manusia itu. Nah, ini dia di dalamnya ada janin, dia tuh lagi bunting, dan nanti setelah melahirkan dia itu menghasilkan pedet. Pedet ini berumur dari 1 hari sampai kurang lebih 6 bulanan. Kita sebutkan dia pedet. Biasanya kalau di kandang kita, ketika sapi sudah partus atau melahirkan, dia itu dipindahkan ke kandang sini. Nah, di sini lah tempatnya pedet-pedetan yang sedang menyusu. Di kandang saya kali ini menyusunya yaitu selama 3 bulan dari setelah dilahirkan atau dari hari pertama dia dilahirkan ya. Kemudian setelah dia 3 bulan, seperti halnya di belakang kita kali ini, ada sapi yang sudah lepas sapi atau di bahasa Sunda biasanya kita menyebutnya dengan porot nyusu ya. Kalau istilah peternakannya yaitu lepas sapi. Nah, ini dia sapinya sekarang berumur 4 bulan ya. Kemudian dia kalau setelah 4 bulan kita langsung beranjak ke sapi yang telah melebihi 6 bulan. Melebihi 6 bulan ini dia itu termasuk fase kapalang ya. Kalau di bahasa Sunda ini kapalang, entah kalau Indonesianya apa atau di bahasa yang lain di daerah kalian itu apa. Pokoknya dia tuh kalau misalkan lebih dari 6 bulan, di sini disebutnya ada kapalang jantan, ada kapalang betina gitu. Jadi ada 2 bagian penyebutan. Ini kebetulan di depan kita kali ini ada kapalang jantan. Kemudian setelah beranjak dewasa dia menginjak 1 tahun atau 12 bulan seperti halnya sapi ini. Ini juga sama jantan. Kalau di Sunda menyebutnya ada dara ya. Dara nih, kalau misalkan ini umurnya lebih dari 1 tahun ya. Itu disebutnya di sini di bahasa Sunda di daerah saya ini ada menyebutkan sapi danten atau dara ya. Yaitu sapi yang belum melahirkan, umurnya lebih dari 12 bulan ya kalau di sini. Nah, nanti setelah dia kurang lebih 18 bulan ke atas, dia itu bisa, kalau sudah diinseminasi buatan, dia itu bisa disebut dengan darah bunting dan sudah berhasil kebuntingannya, seperti halnya sapi yang di depan kita kali ini yang bertanduk.
Nah, ini disebut darah bunting karena dia belum melahirkan dan dia sedang bunting. Jadi kita menyebutnya di sini darah bunting atau danten reuneuh ya. Kalau di bahasa Sunda itu istilahnya beda-beda ya. Makanya dari tadi saya jelaskan dari awal ada perbedaan sedikit antara jantan dan betina penyebutannya. Kemudian setelah dia melahirkan pertama, dia itu kurang lebih umurnya 3 tahun karena sapi ini sudah dewasa dikawinkannya, dan 3 tahun nanti ketika dia melahirkan. Sekarang umur kebuntingannya 8 bulan. Nanti setelah melahirkan lanjut ke fase seperti yang di depan kita kali ini, ada fase laktasi 1. Nah, ini kalau di kita ini menyebutnya memang ada yang menyebutnya anakan pertama gitu, atau kita menyebutnya sapi laktasi 1 ya. Sapi laktasi 1 itu dia itu baru beranak 1 kali ya. Nah, seperti ini, dan begitu juga seterusnya ketika dia sudah melahirkan 2 kali disebutkan laktasi 2, seperti halnya sapi yang di depan kita kali ini, yang ini. Nah, begitu mungkin sampai dari awal pedet sampai ke sapi laktasi itu penyebutannya berbeda-beda dan bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan kondisi fisik sapi kita begitu. Semoga ada yang bisa dipahami ya. Nah, itu dia sebutan-sebutan dari fase-fase yang dialami oleh sapi, bisa berdasarkan umur atau dari kondisi fisiknya. Semoga bisa kalian pahami dari mulai pedet sampai sapi laktasi. Kalau di sapi perah ya, saya tegaskan kembali. Untuk tahu lebih lanjut mengenai peternakan seputar sapi perah, silahkan tonton video saya berikutnya.